Setelah pingsan lumayan lama, aku kira anaknya nenek bakalan dibangunin sama petugas ambulansnya dengan cara dikasih minum. Nggak taunya petugas ambulansnya malah nyiram dia. Dan kalian mau tahu respon anaknya nenekku ini kayak gimana? Jangan lupa tonton videoku ini sampai selesai ya. Guys, kembali lagi bersama aku, Sang Gabu Taiwan. Masih dengan ceritaku tentang anaknya nenek yang gak ada habis-habisnya. Kecuali kalau nanti aku udah pulang ke Indonesia, baru ceritanya ini selesai. Ya udah, karena ini lanjutan video aku yang kemarin, jadi di sini aku masih pakai kostum yang sama ya guys. Dan yaps, aku juga udah selesai buang sampahnya, jadi aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku ngebersihin halaman yang di depan rumah. Soalnya halamannya ini belum selesai aku kerjakan, dikarenakan rumput liarnya masih banyak banget. Mantap. Ya udah, karena di sini aku pergi buang sampahnya udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk ngebersihin halamanku ini ya guys, biar rumputnya cepat habis gitu, biar nanti aku tinggal nanamin sesuatu. Yuk, mari ikuti. Apalagi di sini aku harus ngebuang rumput liarnya ini bersamaan dengan akar-akarnya juga, supaya rumput liarnya ini nggak cepat tumbuh lagi. Makanya di sini kenapa aku ngebersihinnya itu pakai cangkul. Untung aja tanahnya ini lembab karena dari kemarin di tempatku hujan. Jadi kalau ngebersihinnya pakai cangkul kayak gini itu mudah. Kenapa rumputnya ini aku cangkul? Soalnya kalau aku nggak cangkul, nanti tumbuhnya bisa cepet lagi. Nah, kalau dicangkul kayak gini kan akar-akarnya ikut keambil guys, akar-akarnya ikut kecabut gitu. Tadi aku udah coba pakai sabit, tapi rumput yang keambil itu yang di bagian atasnya doang. Untuk akarnya itu nggak keambil gitu. Makanya di sini aku memilih untuk ngebersihin rumput liar ini pakai cangkul. Mantap, capeknya itu sampai ke punggung. Bukan, capeknya itu sampai ke pinggang. Salah deng. Tapi bukan Yusriana namanya kalau setiap hari nggak semangat ya guys. Walaupun mau secapek apapun Yusriana, dia tetap bakalan semangat. Soalnya dari semangat kerjaku ini, aku bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap semangat cari uang. Walaupun kita perempuan, tapi kita harus tetap semangat cari uang ya guys. Dan aku tahu cari uang itu bukan kewajiban seorang wanita, tapi aku suka semuanya ini. Kenapa ya? Yang nggak wajib-wajib itu kita suka untuk mengerjakannya. Pokoknya kita harus menjadi wanita independen, walaupun pekerjaannya ya nyangkul ke luar negeri kayak gini guys. Bisa-bisanya aku nyangkul ke Taiwan, kenapa nggak nyangkul di Indonesia aja gitu. Buset, dah ini pengalaman kerja yang agak lain emang. Mantap. Yo, semangat. Sebenarnya di sini aku udah di titik tercapekku ya guys, tapi karena di sini nanggung banget, rumput liarnya tinggal sedikit, jadi aku lanjut mengerjakannya. Ya walaupun aku tahu nanti habis ini pinggangku bakalan terasa sakit banget guys. Soalnya nggak tahu kenapa ya, belakangan ini kalau aku kerja berat pasti pinggangku selalu sakit. Udah di titik paling capek ini. Aku udah merasa capek banget nih. Kayaknya ini nggak bakalan bisa habis sekarang. Habisnya itu besok. Mantap, masya Allah. Ya udah ya guys, karena di sini aku udah nggak tahan lagi, jadi aku mau lanjut untuk istirahat. Aku lanjut untuk ngebersihinnya besok aja lah. Atau juga di sini rumput liarnya tinggal dikit doang. Dan yap, singkat ceritanya di sini udah keesokan harinya dan duar hujan deras sampai membuat halamanku banjir. Selain itu di sini juga aku dibuat kaget sama tetangga sebelah rumahku guys. Kaget banget, aku kira ada apa, ribut-ribut, dan ternyata orang lagi ributin ini guys, ributin kacang. Mereka kayak punya grup untuk ambil kacang gitu guys, dan sekarang mereka lagi berbagi nih. Tapi karena hujan mereka jadi ribut gitu guys. Nih, gimana caranya aku ngebersihin ini nih? Sedangkan hujan, padahal ini rumput liarnya tinggal dikit doang, habis itu habis. Gimana dong nih? Ini kok sampai dibawa sama angin hujan.
Ya udahlah guys, di sini aku mau lanjut ceritaku yang di awal video tadi. Biasa, apalagi ceritaku kalau bukan tentang anaknya nenek yang setiap harinya bikin gebrakan. Nah, karena kemarin aku sempat bercerita sama kalian kalau aku ada panggil tetangga yang di sebelah rumahku datang ke rumahnya nenek ini karena anaknya nenek nggak mau bangun dikarenakan dia habis jatuh di depan pintu kamar aku guys. Setelah aku sama dianya kaget lihat kondisi anaknya nenek yang begitu kelihatan parah banget. Habis itu aku kan langsung disuruh untuk telepon petugas ambulans ya, dan gak lama dari situ petugas ambulansnya langsung dateng. Guys, karena di tempatku dari tadi pagi sampai udah mau malam kayak gini hujan terus menerus. Dan sekarang hujannya udah reda, jadi aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku pergi ke warung untuk beli telur. Soalnya aku belum kasih nenek makan guys. Udah sih aku udah masak, tapi kalau nenek makan malam itu wajib ada telurnya ya. Jadi sekarang aku mau ngajak kalian nemenin aku ke warung. Tapi karena anak majikanku ini nggak apa-apa, akhirnya dia cuma dirawat di rumah aja. Dikarenakan kata petugas ambulansnya itu dia nggak sakit, dia butuh tidur doang. Soalnya dia habis minum banyak. Tapi karena tetanggaku ini khawatir dikarenakan anak majikanku ini nggak bangun-bangun, akhirnya aku disuruh sama petugas ambulansnya untuk ambil air. Yang aku kiranya tadi airnya itu mau dikasih minum sama anaknya nenek, nggak taunya dianya malah disiram coy. Udah nih, setelah anaknya nenekku disiram, dia langsung bangun. Yang tadinya dia rebahan, pas udah disiram dia langsung duduk. Nah, habis itu tetanggaku ini langsung percaya dong kalau anak majikanku yang satu ini itu emang gak apa-apa. Dan yang paling kocaknya lagi ya guys, pas dia udah duduk, dia langsung kaget karena lihat petugas ambulans di depannya dia. Tapi disiramnya ini gak cuma satu kali, habis itu bangun ya guys, tapi dia disiramnya itu berkali-kali. Nah, pas anak majikanku ini udah sadar, udah gak oleng lagi, akhirnya dia langsung ditabok nih sama tetanggaku. Dikarenakan tetanggaku ini tadi udah khawatir banget sama dia. Gak taunya dianya malah kayak gini. Ya gimana nggak marah coba. Ada TV mentah guys. Kalau TV mentah dimasukin freezer ya. Ya udah, setelah anaknya nenekku ini sadar, akhirnya petugas ambulansnya langsung pulang. Nah, sambilan petugas ambulansnya ini berangkat pulang, sambilan mereka ketawain kita yang terlalu khawatir banget sama anaknya nenek. Padahal dianya itu nggak kenapa-kenapa. Udah dapat guys, ternyata di warung dekat rumahnya nenek itu ada jual tempe, dan tempenya ini masuk ke dalam freezer. Apakah rasanya bakalan enak atau gimana? Nanti kita coba. Nanti aku kasih tahu kalian gimana rasanya ya guys. Soalnya di sini baru pertama kali aku beli tempe di Taiwan ya guys. Segini harganya itu 65 NT, setara dengan 40.000. Tempe sekecil ini harganya 40 ribuan guys. Masya Allah tabarakallah. Jangan harap di Taiwan ini bisa cepat kaya kalau boros ya. Ya udah, setelah petugas ambulansnya pulang, terus tetanggaku masih ada di rumah. Dia masih ngajak anaknya nenekku ini ngobrol. Kayaknya sih masih khawatir ya. Ya udah, aku langsung masuk kamar untuk lanjut tidur lagi. Soalnya di sana aku ngantuk banget. Pokoknya malam itu tidurku hancur guys, gara-gara gebrakan dari anak majikanku yang nggak masuk akal. Sekarang jadi pembelajaran aku. Kalau aku ada lihat jatuh di mana-mana, aku nggak mau bantuin. Soalnya sekarang aku udah tahu nih penyebab dia jatuh itu karena apa. Biarin aja nanti dia bangun sendiri, nggak perlu minta bantuan sama orang lagi. Ya udah, lanjut ke video karena di sini udah malam hari, jadi aku mau lanjut untuk ngajak kalian nemenin aku tutup gerbangku yang cantik ini ya guys. Biar nanti guguk nggak masuk ke rumahnya nenekku ini. Oh ya, tadi juga sepulangnya aku dari warung beli telur, aku ditawarin sama tetangga sebelah rumahku kacang tanah. Ya nggak mungkin kan Yusriana ini nolak, jadi aku langsung pergi ambil. Akhirnya aku kebagian kacang muda juga guys. Ini besok pagi aku mau rebus, habis itu tinggal dijadiin lauk untuk makan. Ya udah ya guys, karena di sini udah malam hari, jadi aku mau lanjut untuk ngurusin nenek dulu. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah selalu setia mendengarkan ceritaku sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.